J-Hope punya tipe kepribadian yang paling langka di dunia, inilah 5 kali dia membuktikannya. Setelah baru-baru ini mengikuti kuis MBTI, J-Hope ditetapkan sebagai tipe kepribadian INFJ. Sebagai tipe kepribadian paling langka di dunia, hanya 1,5% dari populasi global yang mencapai hasil ini. Lihat beberapa kualitas kepribadian J-Hope yang membuktikan tipe kepribadian unik dan spesial sangat cocok untuknya. Yang pertama, J-Hope didorong oleh nilai dengan seperangkat keyakinan yang kuat. Orang dengan tipe kepribadian INFJ punya keyakinan kuat yang sesuai dengan kehidupan mereka. J-Hope vokal tentang keinginannya untuk ingin membantu penggemar dan menjadi pengaruh positif di dunia. INFJ sering mencari makna yang lebih dalam hidup dan akibatnya mencurahkan diri mereka ke dalam hasrat mereka. Saat menjelaskan makna di balik musiknya dari mixtape Hopeward, J-Hope mengungkapkan bahwa musik dan seninya selaras dengan nilai-nilainya yang ingin mengirimkan pesan positif pelipur lara kepada para penggemar. Menjalani kehidupan sehari-hari sesuai dengan nilai-nilai ini, ia membuat keputusan berdasarkan cita-citanya, penuh kedewasaan dan bijaksana. Keyakinan kuat J-Hope menawarkan sesuatu yang dapat dipelajari semua orang. 2. J-Hope tegas dalam pekerjaannya. INFJ sering digambarkan sebagai pria untuk pekerjaan, mengambil alih, mereka bekerja keras dan menyesuaikan sesuatu, seringkali memberi mereka etos kerja yang sangat baik. Saat bekerja, J-Hope langsung turun ke bisnis dan menjalankan pekerjaannya dengan serius, seperti yang ditunjukkan dalam berbagai pertemuannya saat membuat merchandise artist made collection bersama staf. Karakteristik orang yang pandai dalam pekerjaan seperti yang terlihat oleh J-Hope, tahu persis apa yang dia inginkan, menjelaskan secara detail, membuat keputusan dengan cepat, memberikan umpan balik yang jelas, seseorang yang menunjukkan hasil. Yang ketiga, J-Hope menerima tidak kurang dari 100% usahanya. Karena etos kerja mereka yang kuat, INFJ sering memaksakan diri untuk melakukan yang terbaik yang dapat mereka lakukan dan dapat menjadi keras pada diri mereka sendiri kalau mereka tidak memenuhi harapan mereka sendiri. Kecenderungan gila kerja ini dapat terlihat pada saat-saat seperti pandemi COVID-19 ketika J-Hope mengungkapkan bahwa dia merasakan tekanan dari dirinya sendiri untuk bekerja selama waktu istirahat. Sepanjang waktu yang ia habiskan untuk melatih keterampilannya, apakah itu menari berjam-jam atau menciptakan musik, menunjukkan bahwa mengerahkan semua upayanya dalam segala hal yang ia lakukan dan mendorong dirinya untuk menjadi versi terbaiknya datang secara alami ke J-Hope. Ini tidak berarti mudah, tapi baginya, hasil akhirnya sepadan dengan usahanya. 4. J-Hope adalah pendengar yang baik dan pemimpin sejati. Diketahui bahwa beberapa INFJ mungkin tampak ekstrovert, tapi lebih banyak mendengarkan dan berbicara lebih sedikit daripada yang disadari orang. Hal ini terutama berlaku untuk J-Hope yang mungkin tampak sebagai citra cerahnya di luar, tapi di dalam punya serangkaian kualitas unik dan kompleks yang membuatnya lebih dari sekedar memenuhi mata. RM mengungkapkan bagaimana J-Hope terus-menerus menawarkan masukannya sendiri untuk membantu membimbing BTS dan bahkan dapat dianggap sebagai pemimpin sejati di balik layar. Selalu mendengarkan omongan semua orang terlebih dahulu, dia bertindak tanpa pamrih dan pemimpin rendah hati yang mendorong dari belakang bukannya menarik dari depan. Dia membagikan pendapatnya di akhir. Yonggi dan aku adalah orang yang selalu berbicara, tapi menurutku mendengarkannya adalah yang paling sulit. Lebih mudah untuk mengungkapkan pikiranmu, tapi dia mendengarkan apa yang dikatakan semua orang. Karakter terkuat biasanya yang menyipitkan mata meskipun dia tidak menyipitkan matanya, kata RM. 5. J-Hope punya hubungan yang dalam dan tulus dengan orang-orang dalam hidupnya. Sangat berempati terhadap emosi orang lain, INFJ sering memiliki hubungan yang intim dan bermakna dengan orang-orang yang mereka cintai. J-Hope menganggap persahabatannya serius, selalu mendukung orang yang dia cintai, dan menawarkan bantuan kapanpun dibutuhkan. Dari memberikan saran yang tulus hingga mempromosikan usaha solo mereka, dia melakukan semua yang dia bisa untuk anggota dan teman-temannya. Sebagai seorang family man, J-Hope selalu berbicara tentang ikatannya yang kuat dan penuh kasih dengan keluarganya, dan bagaimana dia melakukan video call dengan mereka setiap malam dalam tour. Dia menulis musik untuk ibunya sehingga dia terus-menerus membicarakannya kepada anggota BTS. Dia menghargai keluarganya lebih dari apapun. Selain itu, ARMY yang jeli melihat layar kunci ponsel J-Hope BTS dan itu menunjukkan kepribadiannya.
Hanya penggemar yang paling jeli yang dapat melihat layar ponsel J-Hope selama streaming langsung. Dalam sebuah pertemuan, J-Hope bertemu dengan RM dan V untuk membahas pembuatan album 2020 mereka, B. Sebagai manajer proyek visual, V meminta bantuan RM dan J-Hope karena kreativitas dan sisi artistik mereka. V menganggap mereka sangat cocok untuk pekerjaan itu. Selama siaran langsung, J-Hope membuka video di ponselnya untuk berinteraksi dengan komentar ARMY. Ketika dia secara tidak sengaja membuka ponselnya menghadap kamera, saat itulah para penggemar memerhatikan layar kunci sentimentalnya. Saat melihat lebih dekat pada bingkai beku, hanya penggemar sejati yang akan mengenali foto ikonik itu. Foto tersebut merupakan selfie grup hitam putih dari ketujuh anggota BTS, diambil selama perjalanan ke perkebunan stroberi. Foto tersebut menyimpan nilai sentimental dan merupakan kenangan berharga bagi semua anggota. Mengaturnya sebagai layar kuncinya, J-Hope benar-benar mencintai anggotanya seperti keluarga. Yang kedua, ARMY memperhatikan berapa banyak V berubah dalam beberapa tahun terakhir setelah video lama muncul kembali sebagai proof of inspiration. Setelah V membahas dua identitasnya, artis V dan Kim Taehyung dalam video Proof of Inspiration, ARMY membawa kembali video di mana para anggota mendiskusikan berbagai identitas mereka dan itu menunjukkan betapa dia benar-benar tumbuh. Selama Bangtan Etik dan BTS Festa 2019, para anggota mendiskusikan perbedaan antara mereka sebagai seorang artis dan sebagai pribadi. Beberapa anggota berbagi bahwa mereka lebih percaya diri sebagai artis mereka, sementara yang lain melakukan yang terbaik untuk hanya membagikan sisi terbaik mereka sebagai anggota BTS. Tapi selama giliran V untuk menjawab, dia tidak bisa memikirkan jawaban yang akan menunjukkan perbedaan atau persamaan antara dua identitasnya. Aku tidak benar-benar tahu bagaimana aku berbeda, kata V. Hampir 3 tahun kemudian, V mengungkapkan perjuangan batin tentang berbagi identitas, tentang apa itu singularity. Bingung tentang siapa dia sebenarnya, dia percaya dia harus memilih hanya satu dari sisinya. Tapi dalam video bukti inspirasi atau proof of inspiration-nya, dia sekarang telah menerima kedua identitasnya dan membiarkan mereka hidup berdampingan. Satu sisi dirinya adalah seorang idola yang menikmati dirinya sendiri dengan para penggemarnya, sementara sisi lain adalah pria normal yang menjalani kehidupan biasa. Sekarang aku dapat menerima kedua sisi diriku, tapi juga memisahkannya, kata V. V telah menunjukkan betapa dia tumbuh melalui refleksi dirinya dan ARMY tidak bisa lebih bangga dengan kepercayaan dirinya yang baru, baik sebagai V BTS ataupun Kim Taehyung. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah, klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.